Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang filsafat abad ke-18 dari filsuf David Hume, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat modern. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatihah Fitriani. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Dana Rohmawati. Materi yang ketiga disampaikan oleh Dia Lailatul Fitriyah. Halo guys, di sini kita akan membahas mengenai filsafat modern. Namun yang akan kita bahas di sini adalah mengenai filsafat pada abad ke-18. Filsuf-filsuf pada abad ke-18 itu seperti David Hume, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatihah Fitriani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam. Baik, di sini saya akan membahas pertama mengenai David Hume dan pemikirannya. David Hume berada pada masa 1711 sampai 1766. Lahir tepat 600 tahun setelah meninggalnya Imam Al-Ghazali pada tahun 1711. David Hume merupakan filsuf pertama di era modern. Hume merupakan filsuf Skotlandia. Selain itu, ia juga termasuk sebagai ekonom dan sejarawan. Hume dinobatkan sebagai figur paling penting dalam filsuf barat dan pencerahan Skotlandia. Meski karya-karya Hume yang berpusat pada tulisan filosofinya, namun sebagai sejarawan ia telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Hume merupakan kaum empiris. Ia percaya bahwa manusia terlahir dengan membawa ide. Menurutnya, Hume hanya mengkonstruksi pemahaman dari pengalaman. Setiap partikular persepsi indrawi secara terpisah. Bagi Hume, bila tidak ada persepsi indrawi, maka empirisi atau kesan tidak akan pernah ada. Dari penjelasan ini, mengapa ia menolak konsep ide Plato. David Hume merupakan puncak dari aliran empirisme. Baginya, pengalaman lebih dari rasio sebagai sumber pengetahuan, baik intern maupun ekstern. Menurut Hume, semua ilmu itu berhubungan dengan hakikat manusia, dan ilmu inilah yang menjadi satu-satunya dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Hume mengatakan bahwa semua pengetahuan dimulai dari pengalaman indera sebagai dasar. Impression pada Hume sama dengan sensasional pada John Locke, yaitu basis pengetahuan. Semua persepsi jiwa manusia terbentuk dari dua alat yang berbeda, yakni impression dan ide. Dari kedua perbedaan terletak pada tingkat kekuatan, dan garis menuju kekuatan besar dan kasar disebut impression, sedangkan ide adalah gambaran kabur tentang persepsi yang masuk ke dalam pikiran. Hume juga tidak menerima substansi, sebab yang dialaminya hanya kesan-kesan tentang beberapa ciri yang selalu ada bersama-sama. Dimulai dari kesan, kemudian muncul gagasan, di mana kesan merupakan hasil penginderaan secara langsung, sedangkan gagasan itu sendiri merupakan ingatan akan kesan-kesan. Misal kita akan ambil contoh, ada sebuah benda dengan ciri-ciri putih, ringan, tipis, dan dapat digunakan untuk menulis. Dengan ciri-ciri tersebut, kita bisa simpulkan bahwa yang memiliki ciri-ciri tadi merupakan kertas. Hume tidak mengakui adanya kuasitasi atau hukum sebab akibat. Bagi orang berpendapat bahwa penyimpulan soal-soal yang nyata tampaknya didasarkan atas hubungan sebab akibat. Nah, kita di sini akan mengambil contoh seperti kita menuangkan air dalam panci. Kemudian di bawah panci tersebut kita menyalakan api. Setelah beberapa menit, ia kemudian mendidih. Kesan gejala pertama adalah air panci. Setelah beberapa waktu pengamatan, mendapat gejala yang kedua, yaitu air mendidih. Kesan akan terus-menerus diterima jika ada api diletakkan di bawah panci yang berisi air
yang mana akan timbul asosiasi tertentu yang menjadikan akal kita cenderung berpendapat seolah api itu yang menghubungkan air dingin dengan air mendidih. Hubungan ini kita anggap sebagai suatu yang pasti, di mana kepastian ini adalahnya mengungkapkan harapan kita saja dan tidak boleh dimengerti lebih dari peluang. Maka Hume menolak kuasitas sebab sesuatu mengikuti yang lain tidak melekat pada hal-hal itu sendiri, namun hanya dalam gagasan kita. David Hume juga menolak membagi persepsi menjadi dua, di mana persepsi sederhana adalah persepsi yang tidak bisa dibagi, seperti ketika melihat merah bulat, persepsi ruwet seperti ide apel yang memerlukan ide yang susunannya dan asosiasinya harus kompleks. Jadi, untuk mengetahui kebenaran suatu pengetahuan, maka diuraikan ide yang kompleks menjadi ide-ide sederhana dan kemudian menemukan kesan yang merupakan basis ide tersebut. Oleh karena itu, metode Hume tidak bisa digunakan untuk personal metafisika seperti Tuhan karena tidak memiliki basis pengalaman dan tidak bisa mempunyai basis berupa hubungan antara ide yang dapat didemonstrasikan melalui logika sederhana dan pembuktian matematis. Nah, di sini dalam etika Hume juga membuang segala kuasitas karena akal hanya bisa menunjuk pada kesesuaian antara suatu perbuatan tertentu dengan de facto. Pada dasarnya, pemikiran Hume ini bersifat analisis kritis spektif. Ia berpangkal pada keyakinan bahwa hanya kesan-kesanlah yang pasti, jelas dan tidak diragukan. Dari situlah dia sampai pada keyakinan bahwa aku termasuk dunia khayalan. Berarti dunia terdiri dari kesan-kesan yang berpisah dan dapat disusun secara objektif, sistematif, karena tiada hubungan sebab akibat antara kesan-kesan itu. Nah, Hume ini merupakan salah satu filsuf pada abad ke-18. Nah, abad ke-18 di sini merupakan awal dimulainya masa baru dari masa Renaissance serta yang memberikan buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Abad ini itu sering disebut dengan masa penyerahan yang disebabkan karena kesalahan manusia dalam penafsiran penggunaan akalnya. Pengarahan abad ini tertuju pada emansipasi spiritualitas manusia dari pemikiran reflektif kepada pemikiran masalah yang filosofis dengan memberikan alasan-alasan atau rations. Oleh karena itu, pembahasan yang ada dalam abad ini merupakan sebuah gerakan kritis dan gerakan konsep rasional yang menjadi aturan absolut dalam pemikirannya manusia. Nah, abad ke-18 ini juga sering dikenal dengan nama Age of Reason. Selanjutnya, David Hume ini juga mengikuti banyak aliran, seperti aliran yang diikuti oleh David Hume seperti pencerahan Skotlandia, naturalisme, spektisme, empirisme, utilitarianisme, liberalisme klasik. Nah, dalam aliran empirisme, Hume dipengaruhi oleh John Locke dan Gore Berkeley. Namun jika mengenai aliran naturalisme, Hume merupakan filsuf pertama di era modern yang telah mencetuskan filsafat naturalis. Nah, demikian itulah penjelasan mengenai filsuf yang bernama David Hume. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Filsafat J.J. Rousseau. Yang pertama, sejarah mengenai filsafat pada abad ke-18. Pada abad ke-18 ini merupakan dimulainya babak baru yang berakal dari Renaissance, serta yang menolarkan buah pahit dari rasionalisme dan imperialisme.
Abad ini disebut zaman pencerahan atau Aufklärung yang disebabkan karena kesalahan manusia pada penafsiran penggunaan akalnya. Gerakan abad ini mengarah kepada emansipasi spiritualitas manusia dari pemikiran reflektif kepada pemikiran penyelesaian masalah filosofis dengan memberikan alasan-alasan atau yang disebut reasons. Oleh karenanya, abad ini merupakan sebuah gerakan kritis dengan gerakan konsep pemikiran rasional yang menjadi aturan absolut dari kehidupan manusia. Abad ini juga dikenal sebagai abad Age of Reason. Dalam pembentukan pandangan, abad ini menunjukkan adanya perkembangan praktis dari ilmu-ilmu alam yang kemudian bisa dikenal dengan istilah natural filosofi. Demikianlah gerakan filsafat yang terjadi pada abad 18 ini bisa dikatakan sebagai masa transisi lanjutan dari abad 17 dan sekaligus merupakan dasar-dasar perkembangan dari gerakan abad ke-19 dan 20. Abad ke-18 ini, para pemikiran menekankan pada penggunaan akal dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya harapan untuk peradaban. Yang kedua itu biografi J.J. Rousseau. J.J. Rousseau lahir di Jenewa, Swiss 28 Juni 1712 dan meninggal di Hermonville, Oise, Prancis 2 Juli 1778 yang pada umur 66 tahun. Beliau adalah seorang filsuf besar, penulis serta komposer pada abad pencerahan. Semasa kecilnya, dia tergolong sebagai anak yang suka belajar, tapi kemudian tumbuh menjadi anak muda yang tidak menentu. Setelah itu, ibunya mengirimkannya ke Turin, dan dari situlah dia masuk ajaran Katolik. Lama sudah tidak ada kabar dari J.J. Rousseau karena dikabarkan kehidupannya tidak menentu karena dipengaruhi oleh jiwanya yang mudah meledak dan hampir psikopat. Ia adalah putra dari seorang pembuat jam. Pada tahun 1725, ia sampai bekerja selama 5 tahun sebagai pengukir. Namun beberapa saat setelah itu, dia berhenti. Rousseau merupakan filsuf yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari seorang Immanuel Kant, terutama dalam pemikirannya tentang moral. Yang ketiga itu isi pemikiran-pemikiran dari J.J. Rousseau. J.J. Rousseau memandang pada dasarnya manusia itu sama. Pada kondisi alamiah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah terjadi perkelahian. Manusia aman, damai, dan tentram. Namun seiring berjalannya waktu, menurut J.J. Rousseau itu akan berubah karena faktor alam fisik dan moral menciptakan ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan itulah yang menyebabkan terjadinya kekuasaan tunggal atau otoriter oleh sekelompok orang tertentu. Hak istimewa yang dimiliki ini karena orang itu lebih kaya, lebih dihormati, lebih berkuasa, dan sebagainya. Untuk menghadapi masalah yang lebih konkret ini dan disparatis antara manusia yang satu dengan yang lain, inilah munculnya atau lahirnya teori kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat diartikan sebagai kesepakatan yang rasional untuk menentukan seberapa luas kebebasan warga yang asasnya tidak terbatas, dan di lain pihak seberapa besar kewarganegaraan pejabat negara pada asas terbatas. Kontrak sosial yang dibentuk atas kehendak bebas dari semua atau bisa disebut dengan the free will all untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi. Banyak yang menganggap bahwa pemikiran J.J. Rousseau itu menjadi kunci lahirnya revolusi Prancis pada tahun 1778 sampai 1799. Revolusi Prancis berlangsung setelah 11 tahun meninggalnya beliau, 2 Juli 1778. Dia juga dimasukkan sebagai pahlawan nasionalis di Pantheon Paris.
pada tahun 1794, 16 setelah kematiannya. J.J. Rousseau juga memiliki pandangan mengenai teori liberal, sosial, dan nasionalisme. Rousseau merupakan salah satu seorang filsuf yang lebih menekankan pada moral atau romantisme. Nilai kehendak asusila pada penelitian ilmiah dan juga biasanya memikirkan romantisme akan merasa tersentuh saat mereka melihat keadaan yang tersakiti atau dizolimi, dan di saat itu pun mereka tidak bisa melakukan apa-apa kepada mereka yang tersakiti. Di dalam novel sentimental, tulisannya adalah karya terpenting yang mendorong perkembangan era pre-romantisme dan romantisme di bidang fiksi. Karyanya autobiografi Reus adalah Confession yang menginisiasi bentuk tulisan autobiografi modern dan Revenge of a Solitary Walker. Rousseau juga menulis 2 drama dan 2 opera dan menyumbangkan kontribusi penting di bidang musik sebagai teoris maupun sebagai seorang komposer. Keempat, aliran J.J. Rousseau. J.J. Rousseau mengikuti aliran Pactum Unionis atau yang bisa disebut perjanjian antara individu untuk membentuk negara, yaitu menekankan pada teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar negara-negara demokrasi. Selain J.J. Rousseau yang menggunakan aliran Pactum Unionis antara lain yaitu John Locke dan Montesquieu. Baik, saya akan menerangkan tentang filsafat abad ke-18 oleh filsuf Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April tahun 1724, tepatnya di wilayah Königsberg, Prusia Timur. Kota itu sekarang bernama Kaliningrad, Rusia. Keluarga Kant menganut agama Pietis, yaitu agama di Jerman yang mendasarkan keyakinannya pada pengalaman religius dan studi kitab suci, dan ia hidup pada zaman Age of Enlightenment atau masa pencerahan. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pendirian alirannya yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, dan sedangkan empirisme berpendirian sebaliknya, bahwa pengalaman menjadi sumber tersebut. Ia mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita, maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Immanuel Kant berusaha mengadakan penyelesaian atas pertikaian itu dengan filsafat yang dinamakan kritisisme atau aliran kritis. Kritisisme adalah aliran yang lahir dari pemikiran Immanuel Kant yang terbentuk sebagai ketidakpuasan atas aliran rasionalisme dan empirisme. Kemudian pemikiran itu disebut dengan aliran Renaissance. Perkembangan pemikiran Kant mengalami 4 periode. Yang pertama yaitu ketika ia masih dipengaruhi oleh Liebrich Wolff, yaitu pada tahun 1760. Periode ini sering disebut sebagai periode rasionalistik. Periode yang kedua berlangsung antara tahun 1760 sampai 1770 yang ditandai dengan semangat skeptisisme. Periode ini sering disebut sebagai periode empiristik. Periode yang ketiga dimulai dari inaugural dissertation-nya pada tahun 1770. Periode ini bisa dikenal sebagai tahap kritik. Periode yang keempat berlangsung pada tahun 1790 sampai tahun 1804. Pada periode ini, Immanuel Kant mengalihkan perhatiannya pada masalah religi dan problem-problem sosial. Pada abad ke-18, Eropa Barat mengalami suatu zaman baru yang disebut Renaissance. Masa Renaissance merupakan peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa permajaan bangsa. Kemudian setelah itu,
disebut sebagai peristiwa Avgerang yang merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Di masa itu manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini, terdapat kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Meski keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, ternyata dua peristiwa ini merupakan peristiwa yang berbeda. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Avgerang, Speer out, yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Immanuel Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Di satu sisi, tentunya gerakan ini tampak bagus karena membawa kemajuan. Meski begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Pandangan tersebut nantinya akan dikenal dengan istilah deisme. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.